Ini perkataan bagus banget dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan, ya, pada hakikatnya kayak umur. Umur seseorang itu dikatakan barokah bukan dengan panjangnya. Orang kafir ada umurnya yang lebih panjang dibandingkan orang mukmin. Tapi panjang umur orang kafir bermanfaat apa tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Kata Ibnul Qayyim, kebaikan umur seseorang itu dengan keberkahan usia tersebut. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama. Umur panjang itu apakah maksudnya usia dia benar-benar panjang 70-80 tahun? Ya, sampai kemarin anak ketemu satu orang, dia cerita neneknya itu umurnya 110 tahun. Ya, 110 tahun, subhanallah. Nah, apakah umur itu maksudnya panjang, umurnya panjang seperti itu, atau umurnya tetap 60 tahun tapi panjang itu maksudnya barokah umurnya? Dia usianya 60 tahun tapi amalnya seperti orang berumur 1000-2000 tahun. Dan Ibnu Qayyim menguatkan pendapat kalau umur tetap segitu ditentukan oleh Allah. Cuma dikatakan panjang usianya apabila dia berumurnya itu penuh dengan keberkahan. Ya, penuh dengan, begitu juga rizki. Ya, rizki itu ditakar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka rizki seseorang barokah apabila rizkinya itu penuh dengan kebaikan. Dia bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa memakai di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Nah, kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, kata Ibnul Qayyim, kehidupan manusia itu hayatul insan biqalbihi wa ruhihi. Manusia itu hidup dengan hatinya dan juga ruhnya. Artinya hatinya hidup untuk Allah dan ruhnya baik. Kata beliau, wala hayata liqalbihi, dan hatinya enggak mungkin bisa hidup kecuali dengan mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, merasa tenang dengan Allah, berzikir kepada Allah, berduaan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kata beliau, man faqada hadhil hayat, barang siapa yang kehilangan kehidupan seperti ini, artinya kehidupan beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya dia kehilangan semua kebaikan. Ya, lihat, subhanallah. Kalau seseorang hidup nggak ada ibadah kepada Allah, la khair, nggak ada kebaikan sama sekali. Makanya orang kufar dikatakan mereka mujtama'un bahimi, mereka masyarakat hewan ternak. Karena nggak pernah terbesit di benak mereka hidup untuk Rabbnya Azza wa Jalla. Dia ketika bangun tidur langsung mikirin apa? Langsung mikirin kerja. Kalau seandainya tidak ada pekerjaan, maka dia akan tidur, nggak tahu mungkin bangun jam berapa. Kalaupun motivasi bangun pagi, motivasi untuk bekerja, berolahraga, menjaga kebugaran tubuh dan yang lainnya. Ya. Maka la khair, nggak ada kebaikan di dalam kehidupan seperti ini. Ya, kehidupan yang baik, kehidupan dengan hati manusia dan ruh manusia. Dan hati ruh tidak mungkin baik kecuali dia selalu mengenal Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus seperti itu. Ya, kalau misalnya dia hidup tanpa itu, maka dia menghilangkan semua kebaikan. Ya, makanya seorang muslim kalau tidak ada yang dia pikirkan kecuali hanya kesehatan tubuh, kebugaran, tidak ada yang dia pikirkan kecuali selalu memikirkan bagaimana mengembangkan hartanya, tidak ada yang dia pikirkan kecuali bersenang-senang, jalan-jalan dan yang lainnya. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadah, bagaimana dia lebih dekat kepada Allah, maka sedikit keberkahan dari kehidupan orang tersebut. Ya, kata Allah Azza wa Jal, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, orang kufar juga sama sakit sebagaimana kalian sakit. Tapi watarjuna minallah, kalian berharap kepada Allah, sedangkan mereka enggak ada harapan sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bahimi, ya. Kemudian lihat di sini kata Ibnul Qayyim, kalau seandainya dunia itu hilang, dunia itu bisa dicari. Lihat, subhanallah, Ibnul Qayyim. Orang kehilangan
100.000, 200.000, mungkin pekan depan dia bisa mendapatkan 500.000, 1 juta. Seseorang bangkrut hari ini, tahun depan dia bisa kembali lagi dikasih oleh Allah dunia. Dan itu bukan hanya orang mukmin, hatta orang kafir dikasih apa tidak? Dikasih. Maka dia kalau udah kaya jadi motivator dia. Dia ceritain dulu anak minus sekian M, sekarang anak punya sekian M. Artinya dunia itu dikasih oleh Allah. Tapi lihat, kehidupan orang mendekatkan diri kepada Allah, kalau hilang dari dirinya, gak bisa lagi tergantikan dengan apapun juga. Lihat, idza fatahullah, kalau dia kehilangan Allah, lam yu'awwad. Allah tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Dia memiliki dunia beserta isinya, gak bisa menggantikan posisi dia ketika dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau kehilangan Allah, dia kehilangan segala sesuatu. Tapi kalau Allah, seseorang memiliki Rabbnya, keyakinan di dalam hati, memiliki hati yang salim, selalu taqarrub kepada Allah, maka kehidupan seperti ini gak bisa digantikan dengan apapun juga. Antum lihat para penyihir Firaun. Antum pernah dengar kisah para penyihir Firaun? Ini tukang sihir Firaun, ya, yang dibanggakan oleh Firaun, ya. Diadu dengan mukjizatnya Musa alaihi salam. Maka ketika tukang sihir itu melihat Musa alaihi salam, tongkatnya menjadi ular dan yang lain-lain, tukang sihir itu tahu kalau ini bukan ilmu sihir. Ini nggak bisa diperbuat oleh manusia. Maka tukang sihir itu bertanya, dari mana ini? Ya. Maka Musa menjelaskan kepada tukang sihir, ini dari Rabbku Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka si tukang sihir ini, ya, dia masuk Islam dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal tukang sihir ini memiliki kedudukan yang tinggi, dibanggakan oleh Firaun. Dan Firaun pada saat itu orang yang paling utama di masyarakatnya. Tapi ketika tukang sihir ini dia mengenal Allah, ya, maka nggak ada lagi yang lebih dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Dia beriman kepada Allah, dia meninggalkan Firaun. Dia meninggalkan status sosialnya, dia meninggalkan kebanggaan di hadapan Firaun. Dia meninggalkan semua yang dia miliki. Ya, ketika dia memiliki Allah Azza wa Jalla. Hingga Firaun mengancam mereka. Kata Firaun, kalau kamu tidak beriman kepadaku, maka aku akan memotong tubuh kamu dan akan menyalib kamu di atas pohon. Ya. Kata mereka, tidak ada lagi yang kita takutkan dan khawatirkan ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini menunjukkan hayat, kehidupan yang paling baik seseorang apabila memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan hubungan yang khusus ini nggak bisa tergantikan dengan dunia beserta isinya. Dia akan mendapatkan kalau hubungan yang baik dengan Allah itu melebihi segala sesuatu. Sampai sebagian salaf mengatakan, kalau seandainya penghuni surga hati mereka seperti apa yang aku rasakan sekarang, maka mereka di atas kebahagiaan. Dan itu kebahagiaan surga yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Lihat subhanallah ya, mubarak, diberkahi kehidupan seseorang. Bisa difahami ini ya. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang fakir dijadikan pengganti bagi zat yang maha kaya? Lihat bagaimana makhluk yang fakir bisa diganti dengan zat yang maha kaya. Kalau seandainya semua di dunia ini terjadi dengan 2 huruf, kun fayakun. Ya, lihat Allah Azza wa Jalla kalau menginginkan sesuatu cuman hanya mengucapkan dengan suatu hal yang paling ringan. Hal yang paling ringan apa? Ucapan. Betul gak? Dan ucapan yang paling ringan terdiri dari berapa? 2 huruf. Ya, makanya pembatal sholat salah satunya tertawa. Kapan seseorang dikatakan kalau tertawa batal sholatnya? Antum senyum batal gak sholat? Ya, dahak, tertawa itu batal sholat. Nah, ketawa bagaimana yang membuat batal sholat? Ketawa yang terdiri dari 2 huruf, ha. Jadi kalau dia mikirin yang lucu terus dia ketawa, ha, batal sholatnya.
Karena kalimat yang paling rendah itu terdiri dari 2 huruf. Lihat subhanallah, Allah kalau menginginkan sesuatu hanya mengerjakan dengan hal yang paling ringan. Ucapan dan cuma terdiri dari 2 huruf. Apa? Kun fayakun. Innama aradallahu syai'an, innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini si fulan miskin. Kalau Allah menginginkan dia kaya, cuma mengucapkan kun jadi kaya dia. Si fulan marid, sakit, dia mengharapkan kesembuhan. Ya, kalau Allah menghendaki dari dia sembuh, cuma mengucapkan kun, sembuh dia. Ini zat yang maha kaya. Ya, semuanya terjadi cuma dengan 2 huruf kun, selesai. Siapa yang bisa menggantikan zat yang maha kaya ini dari selain dari Allah yang fakir? Maka bagaimana seseorang menggantikan zat yang kaya dengan selain dari Allah? Dia lebih mencintai manusia dibandingkan mencintai Allah. Siapapun manusia yang dia cintai, gak mungkin bisa menggantikan zat yang maha kaya yang apabila menginginkan sesuatu cuma mengucapkan kun, selesai. Ya. Harta dia yang dia cintai melebihi Allah, maka dalam ucapan kun hilang semua hartanya. Kebugaran tubuhnya yang senantiasa dia jaga, ya. Kalau itu menggantikan Allah, maka kata Allah kun, hilang semuanya. Maka kata Ibnul Qayyim, bagaimana seseorang bisa mengganti fakir, yang miskin, yang fakir, tidak berarti dia ganti dengan zat yang maha kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah, yang gak mungkin bisa tergantikan.